Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, maka cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza yuhibbu qauman ibtalahum." Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan mereka cobaan. Dibuktikan dengan banyaknya cobaan di para nabi, itu adalah tanda bahwa Allah mencintai mereka. Tidaklah ada di atas muka bumi yang paling dicintai Allah kecuali para nabi, nabinya dan rasul-rasulnya. Bukankah Nabi SAW menyampaikan, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling berat cobaannya di muka bumi adalah para nabi, kemudian orang setelahnya, kemudian setelahnya. Berarti kalau orang yang paling sedikit cobaannya, bisa jadi nomor terakhir dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya khawatir itu. Yang saya khawatirkan demikian. Lihatlah, semenjak kita hijrah bertaubat di jalan Allah, berapa banyak cobaan yang kita lalui? Sedikit atau banyak? Karena sebanyak itu, kalau banyak maka pertanda bahwa Allah sedang mencintai kita. Dikarenakan cobaan erat korelasinya dengan kecintaan Allah kepada makhluknya. Oleh karenanya Nabi SAW ketika sedang sakit, maka panas tubuh Nabi SAW terasa dari luar selimutnya. Terasa di luar selimutnya. Anas bin Malik ketika mengunjungi sakitnya Nabi, merasakan panasnya tubuh Nabi dari luar selimut Nabi. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Inni u'ak kama yu'aqu rajulan minkum." Aku diberi rasa sakit seperti dua orang rasa sakitnya di antara kalian. Sehingga rasa sakit Nabi dua kalinya manusia umumnya. Kalau suhu normal sakitnya manusia adalah 37,5 derajat Celcius, maka Nabi merasakan sakit 77 derajat Celcius. Begitu panas tubuh Nabi SAW. Wajarlah Allah mencintai para Nabi dikarenakan cobaan mereka begitu luar biasa berat. Sampai-sampai para Nabi SAW pun meninggalnya dalam keadaan teracuni. Sebelumnya itu terkena racun, sakit yang menahun, hingga barulah wafat di tahun ke-11 kenabian dikarenakan wahyu belum selesai pada saat itu. Agar Allah berikan pahala syahid kepadanya. Bahkan kata Aisyah, ketika Nabi SAW sakaratul maut, merasakan sakit yang begitu luar biasa. Sampai-sampai kata Aisyah, maka kalau aku melihat ada seorang yang matinya mudah, maka aku tidak takjub lagi. Karena betapa sulitnya Nabi SAW menghadapi sakaratul maut. Dikarenakan sakaratul maut bukan sebagai bagian daripada penghinaan, tapi bagian daripada penambah pahala dan penggugur dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabi SAW mendapatkan rutbah syuhada, tingkatan syuhada, mati dalam keadaan syahid, sehingga beliau merasakan sakit yang begitu pedih. Hadirin sekalian, cobaan yang Allah berikan kepada kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu sedikit dibandingkan dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Urwah bin Zubair, kita tahu kisahnya. Kakinya teramputasi. Mau tidak mau mengharuskan dia dipotong kakinya. Diberi saran agar sebelum operasi, obat anestesinya adalah dengan cara minum khamr. Tapi ternyata dia tidak mau minum khamr. Demi Allah, tidak mau sedikit pun tubuhku tercampur dengan zat-zat haram. Padahal pada saat itu boleh saja dia minum karena itu darurat. Tapi tidak mau dia minum. Dikarenakan dia tidak mau dalam keadaan lalai dalam zikir kepada Allah. Maka akhirnya dia minta kepada tabib agar memotong kulit dan tulang dan daging dari kakinya dalam keadaan dia salat. Potonglah kakiku dalam keadaan aku salat. Ketika wajahku memerah, maka potonglah kakiku. Dengan begitu tenangnya dipotong kakinya, tulangnya, kulitnya dalam keadaan dia tenang. Tidak keluar sepatah kata pun dari lisannya kecuali tasbih, tahlil, tahmid dan bacaan-bacaan Al-Quran. Selesai dipotong, maka darahnya terus mengalir hingga tabib mengharuskan
disiram dengan minyak yang panas. Disiram dengan minyak yang panas hingga darahnya tidak mengalir kembali. Akhirnya Urwah bin Zubair pingsan seketika. Begitu pingsan, dia menginginkan dihadirkan kaki yang putus tersebut di hadapannya. Mana kakiku yang putus? Dia berkata kepada kakinya, demi Allah, selama 40 tahun kau hidup bersamaku, belum pernah aku gunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang bermaksiat. Maka sekarang Allah mengambilmu, maka aku memberikannya dalam keadaan engkau suci dari bermaksiat kepadanya. Beberapa hari kemudian, anaknya meninggal dunia. Anaknya 4, 1 meninggal dunia. Tak keluar air mata sedikit pun dari kedua bola matanya. Ketika ditanya, wahai Urwah, mengapa engkau berlaku demikian? Demi Allah, sungguh baik Allah. Aku punya 4 orang anak. Allah mengambil salah satunya dan Allah sisakan 3 di antaranya. Aku punya 4 pergelangan, 2 kaki dan 2 tangan. Allah ambil salah satunya dan Allah sisakan ketiganya. Maha baik Allah, masih memberikan sisa lebih banyak dibandingkan yang ia ambil dari diriku. Inilah iman. Inilah bukti kejujuran seorang hamba. Bahwa betapapun yang diambil oleh Allah, pada dasarnya lebih banyak yang disisakan oleh Allah untuk kita. Tapi seringnya fokus kita kepada yang diambil, bukan apa yang tersisa. Bukankah kalau sakit dalam 1 tahun kita sakit sepekan, bukankah ada sisa banyaknya pekan yang kita nikmati dalam keadaan sehat? Bukankah 1 hari kita sakit dalam setahun, yang dalam setahun 355 hari tahun Hijriah? Bukankah masih ada 354 hari dalam keadaan sehat? Mengapa kita fokusnya kepada yang sakit 1 harinya dibandingkan yang sehatnya 354 harinya? Sungguh tidak adil perbandingan antara kenikmatan dan cobaan yang kita anggap itu sebagai sebuah cobaan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cobaan ujian keimanan rasanya yang lebih berat daripada orang-orang Ansar. Kisah yang menakjubkan, layak ditulis dengan tinta emas. Bagaimana dahulu Ansar mengayomi dan menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima Nabi, bahkan menghidupi kehidupan keluarganya Nabi. Begitu pula mereka sangat menyayangi kaum Muhajirin. Tapi lihatlah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah selesai dari perang Hunain di tahun ke-9 Hijriah. Banyak di antara mereka yang justru mendapatkan bagian ghanimah bukan Ansar. Justru adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan Muawiyah, anaknya Abu Sufyan Yazid, diberikan masing-masing 100 ekor unta plus 40 uqiyah. Sehingga untuk keluarganya Abu Sufyan, Muawiyah, dan Yazid, total mereka mendapatkan 300 ekor unta plus 120 uqiyah. Sedangkan Ansar tidak mendapatkan sedikit pun dari ghanimah. Nabi SAW ketika memberikan ghanimah kepada orang Arab Badui yang baru masuk Islam, Nabi memberikan wadiyani min ghanam, 2 lembah daripada kambing. Tidak kira-kira Nabi memberikan. Tapi Ansar muncul desas-desus di antara mereka bahwa Nabi SAW pilih kasih. Dan Nabi SAW berarti berniat untuk meninggalkan mereka, tinggal lagi di kota Makkah. Muncul desas-desus demikian. Hingga sampai pada akhirnya desas-desus itu dikabarkan oleh Sa'ad bin Ubadah, pemimpinnya Ansar, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sudah mendengar apa yang engkau dengar, bahwa ada sekelintir orang yang mereka tidak ridho dengan pembagian yang engkau lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kumpulkanlah seluruh Ansar dalam satu ruangan, tidak ada satupun di antara mereka kecuali Ansar saja. Maka Nabi SAW datang ke tempat tersebut yang ada hanya Ansar saja. Nabi berpidato di hadapan mereka semua yang membuat mereka berderai air mata, hingga air mata tersebut membasahi janggut-janggut mereka. Mereka takut kalau Nabi SAW meninggalkan mereka, tinggal di Mekah dan tidak lagi tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW,
Inni la'u'tin nas hadithun ahduhum bikufrin. Aku memberikan kepada mereka karena mereka baru masuk Islam. Sedangkan engkau, wahai Ansar, kalian wahai Ansar, kalian tidak butuh itu. Kalian hanya butuh keimanan. Ada orang-orang yang butuh dinaikkan keimanannya, ditambahkan keimanan dengan harta benda, tapi kalian tidak butuh itu. Aku datang kepada kalian dalam keadaan tidak membawa harta, kalian mampu menerimaku. Sedangkan mereka baru mau menerimaku ketika dengan harta. Kalian tidak sama dengan mereka. Wahai Ansar, amma tardun an yadhhaba an-nasu bisyati wal ghanam wa antum tadhhabuna bi nabiyyikum ila buyutikum. Wahai Ansar, tidaklah kalian ridho manusia pulang bersama untanya, bersama kambingnya, bersama dombanya, sedangkan kalian pulang membawa nabi-nabi kalian. Berderah air mata hingga membasahi janggut-janggut mereka. Mereka sadar bahwa akhirnya Nabi SAW akan menetap bersama mereka di Madinah. Mati dalam keadaan di Madinah, tidak kembali lagi ke kota Makkah. Tidak ada kabar yang membahagiakan daripada itu semua, melainkan bersamanya pulang mereka bersama Nabi SAW di Madinah. Amma tardun an yadhhab an-nas bi amwalihim. Tidakkah kalian ridho, wahai Ansar, mereka pulang bersama harta-harta benda mereka, sedangkan kalian pulang membawa Nabi kalian bersama kalian? Menangis. Akhirnya mereka mengatakan, radina bi Rasulillahi qisman wa hadhan. Kami ridha dengan pembagian Rasulullah, bagaimanapun sedikit dan banyaknya. Kami ridha dengan pembagian Rasulullah. Terucap dari lisan-lisan mereka. Satu persatu lisan mereka mengucapkan radina bi Rasulillahi qisman wa hadhan. Ridha terhadap keputusan Rasulullah. Inilah yang menjadikan Nabi SAW sampai bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq. Mencintai Ansar adalah tanda keimanan dan bencinya kepada Ansar adalah tanda kemunafikan. Oh, bahagianya wahai Ansar, ditemani oleh Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Adakah hadiah yang membahagiakan melebihi perjumpaan mereka pagi, petang, siang, malam bersama wajah orang yang mereka cintai? Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan itu. Ternyata mereka bahagia karena mereka ridho dengan keputusan Rasulullah. Mereka ridho dengan cobaan itu. Mereka ridho dengan pembagian itu. Itulah yang menjadikan mereka tegar imannya sekuat-kuat baja. Bukan selembar tipis kain. Tidak sama seperti kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW, beliau sering mengatakan, ma ana illa mri'in minal ansar. Tidaklah aku kecuali bagian daripada Ansar. Iya, garis keturunan ibunya Nabi SAW berasal dari Ansar. Dan Nabi SAW memiliki darah Ansar. Hingga itulah yang menjadikan pada dasarnya kita bisa bahagia, ridha dengan keputusan Allah SWT. Hadirin, sedikit banyaknya harta yang kita punya, sedikit banyaknya harta benda yang kita kumpulkan, banyaknya orang yang datang dan pergi, pada dasarnya tidak boleh mengubah keimanan dalam hati kita. Karena segala yang menjadi bagian daripada kita itu adalah bagian daripada Allah yang menentukannya. Bukankah Allah tatkala memberikan rezeki sudah dengan dalam keadaan seadil-adilnya? Bukankah kita tahu hadirin sekalian, yang masuk dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, pemuda yang masuk lewat pintu dari Masjid Nabawi akan masuk pemuda dari pintu ini dan dia adalah penduduk surga. Dia punya amalan. Di akhir, tiap kali dia ingin tidur, amalannya adalah, ya Allah, maafkanlah orang yang menzalimiku pada hari ini. Dan aku sama sekali tidak hasad sedikit pun terhadap kenikmatan yang engkau berikan kepada hamba-hambamu. Itulah yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Kata Abdullah bin Amr bin As, ketika mendengarkan bahwa tips inilah yang menjadikan dia dijamin surganya oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, hadzal ladzi la nutiquh. Inilah yang kami tak mampu. Ridho terhadap pembagian Allah kami tak mampu. Seringnya kami hasad. Orang mendapatkan kenikmatan sedikit melebihi saya, oh, saya hasad. Orang mendapatkan keutamaan sedikit melebihi saya, oh, saya curiga dan saya iri kepadanya. Lalu, apa yang mampu membahagiakan kita dari penyakit hasad? Bukankah hasad adalah dosa pertama di bumi dan dosa pertama di surga? Iblis dikeluarkan karena penyakit hasadnya kepada Adam, dan Qabil pun berdosa karena membunuh Habil karena hasadnya.
Oleh karenanya hasad tidak akan lagi ada di surga. Semuanya akan dibersihkan di qantarah sebelum masuk ke dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut rasa hasad itu kepada orang-orang sehingga mereka sama sekali tidak memiliki jiwa iri kepada saudaranya. Begitulah orang yang ridha terhadap ketetapan Allah, ridha terhadap cobaan yang Allah berikan. Karena harta banyak adalah cobaan, sedikitnya pun adalah cobaan. Banyaknya adalah cobaan, tidak adanya pun adalah cobaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang jujur imannya, siapa yang buruk imannya. Siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta imannya. Siapa yang baik amalnya, siapa yang buruk amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amalnya itulah yang akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, as-salihin. An-nabiyyin adalah para nabi, as-siddiqin adalah Abu Bakar Siddiq, as-syuhada adalah Umar, Utsman dan Ali, as-salihin adalah baqiyatus sahabah ridwanullahi alaihim. Sisa daripada sahabat, semoga Allah meridai mereka. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Azan? Belum. Oh, belum. Itu azan Jakarta atau Abu Umar. Belum di lokasi ke sini. Iya. Demikian banyak kisah-kisah tentang kesabaran-kesabaran yang barangkali belum terkisahkan. Tapi umumnya orang-orang yang ridho terhadap cobaan yang Allah berikan, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kita saksikan bagaimana dahulu perjuangan Nabi Ayub bersama penyakitnya. 20 tahun mendapatkan cobaan tersebut. 18 tahun dia bersabar. Hinggalah pada dasarnya ketika diminta oleh istrinya, "Mengapa engkau tidak meminta agar Allah menyembuhkanmu?" Kata beliau, "Saya malu. Kenikmatan Allah yang Allah telah berikan kepada saya 20 tahun. Allah baru menguji saya selama 18 tahun. Maka masih ada 2 tahun lagi. Barulah impas sama." Ketika sampai 20 tahun daripada cobaannya, beliau berdoa dalam doa yang sangat-sangat lembut. "Inni massaniyad-dur, ya Allah. Aku mendapatkan musibah." Dia tak berdoa dan tak berkeluh kesah. Dia hanya menyampaikan kepada Tuhannya, "Inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin." Bahwa engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada yang mampu menyembuhkan luka kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menyembuhkan orang yang sakit kecuali Allah. Dan tidak ada yang mampu mengendalikan keadaan kecuali Allah. Maka di detik itu pula ketika dia berdoa, maka Allah mengabulkan doanya. Ketampanannya 2 kali lipat dibandingkan 20 tahun lalu. Hartanya dikembalikan menjadi lebih banyak dari 20 tahun lalu. Bahkan anaknya 12 yang meninggal menjadi 24 lahir setiap tahun dalam keadaan kembar. Itu bagian daripada kesabaran dan ridho terhadap cobaan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena tingkatan seorang responnya dalam menghadapi musibah pada dasarnya ada tingkatannya. Tingkatan pertama adalah sabar. Dan sabar adalah tidak mengucapkan suatu hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika kehilangan anaknya Ibrahim mengeluarkan air mata, tapi tak terucap dari perkataan Nabi pengingkaran terhadap takdir. Nabi hanya berkata, "Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Mata ini bersedih, hati ini gundah atas kepergianmu wahai Ibrahim. Begitu Nabi SAW ketika menangis tidak bersuara, sama seperti ketika tertawa tidak bersuara. Umumnya para sahabat ketika menyaksikan bahwa Nabi SAW sedang menangis, mereka baru sadar tatkala melihat kedua mata Nabi SAW mengeluarkan air mata. Fa idza ainahu tazrifan. Seringnya Nabi SAW menangis tatkala menyuruh sahabat untuk membacakan Quran di hadapannya. Ubay bin Ka'ab sering disuruh baca oleh Rasulullah SAW beberapa ayat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik sering disuruh Rasulullah membacakan ayat di hadapan Rasulullah SAW. Terutama kutabul wahyi, para penulis wahyu yang diutus oleh Rasulullah SAW. Mereka ketika dibacakan ayat-ayat, maka keluarlah air mata dari mata Nabi SAW yang mulia. Maka pada saat Nabi SAW mengeluarkan air mata, tidak sedikit pun, wala naqulu illa bima yurda rabbana, kami tidak mengeluarkan ucapan satu kata patah pun yang
kecuali itu adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedih ditinggalkan seorang anak, dan tidak ada kesedihan barangkali ketika dipisahkan oleh seorang anak. Tapi sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hikmah di balik itu. Bukan bahwa beliau tidak menerima takdir. Sabar adalah langkah utama seorang bisa mendapatkan pahala dari musibahnya. Yang kedua adalah dia mampu bisa ridha terhadap apa yang Allah tetapkan kepadanya. Bukankah seseorang yang mencinta ridha terhadap pemberian semua yang ia mendapatkan dari orang yang dicintainya? Apapun dari pemberian dari orang yang dicintainya, dia menerimanya. Dan tingkatan tertinggi adalah syukur. Dia senang terhadap segala macam yang menimpa dirinya. Tidak mudah. Ini adalah kajian-kajian yang umumnya mudah diucapkan di lisan, tapi berat diamalkan. Maka barangkali hadirin ada yang mengamalkan apa yang kami sampaikan di sini, jauh lebih membahagiakan. Bisa jadi mendapatkan apa yang bisa menambah amal ibadah kami di akhirat kelak. Dikarenakan umumnya kajian-kajian tazkiyatun nufus mudah diucapkan di lisan, tapi berat untuk dilakukan. Saya pernah mendengar ceramah ustadz kami dahulu di pondok, bagaimana dahulu dia ceramah tentang kajian bersabar terhadap kematian anak. Sepekan kemudian anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang akan diuji dari apa yang dia ucapkan. Para penceramah akan diuji dari apa yang disampaikan. Para orator akan diuji dari apa yang menjadi teks pidatonya. Penulis akan diuji dari apa yang ditulisnya. Semua akan diuji berdasarkan apa yang pernah dia ucapkan. Apa yang pernah terucap dalam lisan, tertulis dalam tulisan, terbenak dalam hati, terungkap dalam pikiran. Semuanya akan diuji berdasarkan ujiannya masing-masing. Dan semuanya bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, kotaknya masing-masing. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Kita semua bekerja di kotak kita masing-masing. Maka ujian kita berbeda-beda. Ujian kita tidak sama. Tingkatannya tidak sama. Sebagaimana surga tingkatannya tidak sama. Surga tingkatannya sebanyak 6.236 tingkatan, sejumlah daripada ayat dalam Quran, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimut Tanzil. Sehingga ketika ada seorang yang berbeda tingkatan cobaannya, berarti beda juga surganya. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan cobaan. Pertanda bahwa Allah tidak mengizinkan Anda untuk berbuat kemaksiatan. Betapa banyak sakit menjadikan kita tidak mampu berbuat kemaksiatan lagi. Bukankah orang yang sakit menahun, dia akhirnya tidak dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa dari fisik-fisiknya. Jiwanya terjaga dari melihat yang Allah haramkan. Bukan kita saksikan ada penghafal Quran yang Allah ciptakan dalam keadaan buta, mampu menghafalkan 30 juz. Ketika dia ditanya, mau minta apa? Aku ingin meminta keadaanku seperti ini saja, agar aku dapat bersaksi di hadapan Allah bahwa mataku tidak pernah aku gunakan untuk bermaksiat, bahwa mataku tidak pernah aku gunakan untuk melihat yang haram, bahwa mataku tidak pernah aku gunakan untuk melihat yang tidak Allah ridhoi. Bahagianya seorang bersaksi di hadapan Allah bahwa matanya bersih dari dosa, telinganya bersih dari dosa, tangannya bersih dari dosa, jasadnya bersih dari dosa. Sedangkan diri ini, orang-orang yang mampu melihat, tidaklah banyak dosa yang muncul dari kedua bola matanya. Tidaklah banyak dosa yang muncul dari kedua telinganya. Seringkali kita mendengar ucapan-ucapan para ahli hikmah bahwa di antara tanda Allah meridhoi seorang hamba adalah tanda ketenangan dalam hatinya. Ketika kita tenang menerima cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita, tanda bahwa Allah pun ridho kepada kita. Kemana ungkapan raditu billahi rabba wa bil islami dina? Kemana ungkapan itu? Apakah hanya dalam ungkapan lisan saja? Sehingga ketika mendapatkan cobaan, lupa bahwa Allah telah kita ridhoi sebagai Tuhan kita. Lupa bahwa Allah telah kita ridhoi sebagai Rabb kita. Lupa bahwa Rasulullah telah kita ridhoi sebagai utusan Allah. Raditu billahi rabba, kita ucapkan dalam zikir pagi petang. Wa bil islami dina, kita ridho Islam kepada agama kita. Tapi mengapa kita acuh tak acuh kepada syariat Allah? Mengapa kita acuh tak acuh terhadap hak-hak Allah? Kita ingat hak-hak manusia, tapi lupa hak-hak Tuhan. Kita ingat hak-hak hamba, tapi lupa hak-hak Rabbul Alamin. Kemana bagian daripada ridho kepada Allah dan Rasulnya? Bukankah kita ucapkan dalam zikir pagi petang kita? Maka kesabaran itu pada dasarnya di detik pertama.
Innamas sabru bisadmatil ula. Kesabaran adalah di detik pertama, bukan di detik akhir. Seseorang mampu bersabar adalah ketika pertama kali mendapatkan ujian. Bagaimana responnya? Sufyan Ats-Tsauri dahulu ketika sakaratul maut menangis terseduh-seduh. Ditanyakan oleh anak-anak dan cucu-cucunya, "Wahai ayah, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau adalah imam?" Apa jawab beliau? "Diamlah kalian. Sesungguhnya kesulitan-kesulitan di hari-hari itu adalah untuk menunggu hari-hari ini. Kesulitan-kesulitan yang dijalankan sebelumnya, keletihan menghadiri kajian, keletihan duduk di majelis ta'lim, keletihan mendapatkan cobaan melaluinya, kesuntukan salat malam, kesuntukan mencari nafkah. Itu kami menanti untuk kemudahan husnul khatimah." Maka orang pada dasarnya sekarang sedang mencari husnul khatimahnya masing-masing. Carilah husnul khatimah kita masing-masing dengan mendawamkan amal-amalan rutin yang akan menjadi target husnul khatimah kita. Belum lama kita saksikan ada seorang imam meninggal dalam keadaan sujud di akhir salat subuhnya. Oh, begitu nikmat indah meninggal saat kondisi terbaik berjumpa dengan Allah. Begitulah perkataan para ulama. Man ahya ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup pada satu kondisi, maka dia akan dimatikan dalam kondisi demikian. Dan siapa yang dimatikan dalam keadaan demikian, bu'itsa alaih. Dia akan dibangkitkan juga dalam keadaan demikian. Betapa banyak amal-amal yang hanya baik di mata orang, tapi buruk di mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita sendirian. Maka jangan pernah diamkan diri kita ketika kita berbuat kemaksiatan, kecuali setelah itu bertaubat. Hadirin sekalian, bertaubat. Jangan biarkan Allah Subhanahu wa taala mencabut kembali hidayah-hidayah kita. Kemana air mata yang dahulu sering membasahi baju-baju kita, membasahi janggut-janggut kita? Kemana air mata itu? Kering air mata ini, wahai ikhwah. Kering. Barangkali yang menyebabkan keringnya adalah dosa-dosa kita. Barangkali yang menyebabkan keringnya adalah tidak masuknya iman ke dalam hati. Wajarlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalatil a'rabu amanna." Orang-orang Arab Badui berkata, "Amanna." Amanna. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Kalian belum beriman hingga sampai kalian masuk ke dalam iman dalam hati-hati kalian. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika iman sampai ke dalam hati-hati kita. Berarti kalau ketika kita tertimpa musibah, yang pertama kali respon kita adalah ya. Yang pertama kali respon kita adalah aduh. Yang pertama kali respon kita adalah wah. Berarti iman-iman itu baru masuk ke otak-otak kita, belum ke dalam hati-hati kita. Berarti ilmu agama itu baru sampai sini saja, belum sampai sini. Berarti belum sampai dada-dada kita. Lupakah kita dengan sabda Nabi SAW bahwa taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Ketakwaan dalam hati. Oleh karena itu keimanan kita diukur dari sebesar kita menerima takdir dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang membahagiakan daripada beriman kepada takdir. Oleh karena itu, mengapa takdir Allah rahasiakan? Tidak Allah ungkapkan kepada kita semua. Dahulu pernah ditanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, pernah ditanya, mengapa Allah merahasiakan takdir? Maka beliau menjawab dengan ayat, "Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Supaya kita tidak sedih terhadap yang menimpa kita sebelumnya dan kita tidak terlalu khawatir terhadap apa yang akan menimpa kita di masa mendatang. Mengapa Allah rahasiakan takdir? Agar kita fokus beramal, bukan mencari-cari takdir, dan agar kita mau menerima segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Jumpanya Anda dengan saya hari ini, bertemunya Anda dengan saya hari ini, salat maghribnya Anda barusan, bagian daripada takdir, karena telah terjadi dan telah tertuliskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya ketika seorang sudah menimpa takdir, mengimani takdir, berlalu hari-hari yang sudah terjadi, dia tidak mau menyesali hari-hari yang telah lalu. Dia fokus beramal. Oleh karenanya setiap di antara kita telah tertulis surga atau nerakanya. Na'udzubillah. Ma minkum min ahadin
illa waqad kutiba maq'aduhu fin nari fil jannah. Tidaklah semua di antara kita kecuali telah tertulis takdirnya di surga atau di neraka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fima na'mal? Fa fima na'mal?" Kalau gitu untuk apa kita beramal? Maka Rasulullah menjawab, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah karena seorang akan dipermudah sesuai dengan amalnya, sesuai dengan penciptaannya dahulu. Sehingga ketika seorang tertimpa musibah, dia yakin bahwa sekuat-kuatnya dia menghindar tetap saja akan kena. Inilah yang menjadikan para sahabat tidak takut mati karena mengimani takdir. Karena mengimani takdir. Kalau belum waktunya mati maka tidak akan mati, tidak akan Allah matikan. Maka mereka ketika berperang seperti mencari kematian sebagaimana kita mencari kehidupan. Mereka mencari darah-darah itu dari leher-leher mereka, dari tubuh-tubuh mereka. Sehingga Khalid bin Walid ketika meninggal dunia terkapar dari tubuhnya di atas kasur. Tidaklah setiap 1 inci dari kulitnya kecuali itu adalah sayatan pedang. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya adalah luka sayatan pedang. Begitu kesatria ketika tidak takut mati. Percaya takdir. Kalau sudah maju ke medan perang, maka kalau Allah belum mentakdirkan mati, tidak akan mati. Karena seorang yang sedang bernyanyi pun bisa mati kalau sudah ditakdirkan untuk mati. Orang yang sedang berceramah pun bisa mati. Sedang ikut kajian pun bisa mati. Sedang sujud, sedang jadi imam pun bisa mati. Kapanpun Allah mampu mencabut nyawa kita. Karena jiwa kita berada dalam genggamannya. Ya, kita tidak ada yang mampu lari dari kematian. Sebagaimana kita tidak mampu dari rezeki. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian tidak datang, tidak pergi dalam keadaan membelakangi. Dia pergi kepada kita dalam keadaan mendatangi. Begitulah kata Ali bin Abi Thalib, likulli minhuma banun. Setiap di antara mereka punya anak-anak dunia dan akhirat. Wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah anak-anak akhirat yang jadi anak-anak dunia dan orang-orang yang berbahagia di akhirat. Umumnya karena percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka percaya. Bukankah nanti penghuni surga di antara aktivitasnya adalah saling berhadap-hadapan, ngobrol satu dengan yang lainnya. Fa aqbalu ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Mereka mengobrol tentang cobaan-cobaan yang mereka dapati dahulu di dunia. Apa cobaanmu di dunia? Oh, aku begini, aku begini. Nikmat kalau amal-amal kita baru diceritakan di sana, bukan diceritakan di sini. Kalau hari ini kita dilarang untuk cerita tentang amal-amal kita, nanti besok di surga, apabila kita masuk surga, kita akan menceritakan amal-amal kita dan dipertemukan dengan sesama penghuni surga yang saling menceritakan amalnya. Apa yang membuat kalian masuk surga? Dahulu air mataku disembunyikan. Dahulu sujud-sujudku adalah sujud-sujud yang tidak diketahui orang. Dahulu sedekahku adalah tidak diketahui oleh tetanggaku. Dahulu hajiku dan umrahku tak ada satupun foto di sana. Subhanallah. Itu yang akan diceritakan oleh para penghuni surga. Kemana amal-amal yang kita sembunyi? Mengapa harus terkenal? Bukankah lebih baik apabila penduduk langit mengenal kita dibandingkan penduduk dunia mengenal kita? Ternyata orang-orang yang mendapatkan surga, mereka dahulunya percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami takut. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Allah mengaruniakan kepada kami berupa terhindar dari adab neraka. Sehingga mereka dahulu takut terlebih dahulu. Sebelum berjumpa dengan kenikmatan surga, mereka terlebih dahulu takut dengan adab Allah. Hadirin sekalian, oleh karenanya ridho terhadap cobaan adalah senang dengan segala macam keputusan yang Allah berikan. Susah senangnya, sedih susahnya, baik buruknya, kecil besarnya, sedikit banyaknya, ridho terhadap keputusan yang Allah berikan. Ketahuilah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, annama asabaka lam yakun li ukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun li yusibak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusran. Nasihat panjang yang disampaikan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya yang akan menimpamu tidak akan meleset kepada selainmu. Yang meleset tidak akan pernah sampai kepadamu. Yang menjadi rezekimu tidak akan menjadi rezeki orang lain. Yang menjadi rezeki orang lain tidak akan pernah menjadi rezekimu. Yang menjadi cobaan bagimu tidak akan menjadi cobaan bagi orang lain.
yang menjadi cobaan bagi orang lain tidak akan pernah menjadi cobaan bagimu. Semuanya sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Ketahuilah, dalam kemenangan dapat diraih dengan kesabaran. Dan dalam kelapangan ada pada kesempitan. Dan setiap kesempitan ada kemudahan. Nasihat yang indah dari Rasulullah SAW. Itulah yang menjadikan seorang berbahagia di dunia ini. Bahwa sesuatu yang menimpanya pasti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dia bahagia karenanya, dia suka cita karenanya, bahkan dia lebih senang pilihan Allah yang terjadi padanya dibandingkan pilihan dia yang terjadi padanya. Disebutkan dalam satu perkataan ulama salaf bahwa ketika dia berkata, ketika aku berdoa, doaku tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku bahagia sekali. Ketika aku berdoa, tapi doaku tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku bahagia sekali. Ketika ditanya mengapa demikian, kau berdoa diijabah, kau bahagia sekali. Kau berdoa tak diijabah, justru kau bahagia 10 kali. Dia menjawab, ketika aku dikabulkan doanya, berarti yang dikabulkan adalah pilihanku. Ketika aku berdoa tidak dikabulkan pilihanku, maka berarti yang ada padaku adalah pilihan Allah. Aku lebih bahagia pilihan Allah jatuh kepadaku dibandingkan pilihanku jatuh kepadaku. Berarti orang yang beriman tidak pernah sedih hidupnya, tidak pernah gundah hidupnya. Karena segala yang terjadi pada dirinya, apabila itu pilihan Allah berarti membahagiakan dia. Berarti pilihan Allah lebih indah dan lebih baik sudah pasti. Oh seandainya tabir-tabir daripada takdir-takdir Allah di masa depan Allah buka, Allah perlihatkan kepada kita, niscaya kita tidak akan mau memilih kecuali apa yang Allah pilihkan saja. Karena skenario Allah sudah pasti lebih indah, sudah pasti lebih baik dari apa yang kita persangkakan. Karena Allah mengetahui di masa depan, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sesuatu meliputi segala hal. Allah ketika mengetahui seorang hamba, Allah ketika mengetahui tentang makhluknya, maka Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, belum terjadi, sudah terjadi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi bagaimana apabila ia terjadi. Allah Al-Muhit, ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya meliputi segala hal. Segala sesuatu Allah ilmui tentangnya. Maka tidak ada pun di antara kita yang mengetahui tentang kebaikan diri kita kecuali Allah lah. Yang menciptakan kita lebih mengetahui tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Bahkan Allah lebih mencintai diri kita dibandingkan diri kita mencintai diri kita. Bukankah seorang hamba mengetahui bahwa kecintaan Allah terhadap hambanya melebihi kecintaan ibunya kepada dirinya? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Begitu sabda Rasulullah SAW ketika menyaksikan bersama para sahabatnya ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian mendapati anaknya kembali, dipeluknya anak tersebut, digendongnya anak tersebut, disayang dan timang-timangnya anak tersebut. Kata Rasulullah, Allah lebih menyayangi daripada ibu ini kepada hambanya. Sudah azan betulan? Sudah. Silakan azan. InsyaAllah, apabila berkenan. Zaki?
Baik, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar pada dasarnya terbagi menjadi sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar melakukan ketaatan, dan sabar tertimpa musibah. Sabar yang pertama kedua lebih berat daripada sabarnya yang ketiga. Sabar ketika orang tidak berbuat kemaksiatan, sabar ketika orang menjalani ketaatan, itu lebih berat dibandingkan sabar ketika tertimpa musibah. Oleh karenanya sabarnya Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh Imratul Aziz lebih besar pahalanya, kata para ulama, dibandingkan sabarnya ketika dia dimasukkan ke dalam sumur. Karena sabar yang pertama adalah sabar pilihan, sedangkan sabar yang kedua adalah sabar terpaksa dan sabar mau tidak mau harus dijalani. Sabar keadaan, sabar kedua. Sehingga seorang hamba ketika tertimpa cobaan dan musibah, sesungguhnya dia sedang bersabar dalam perkara-perkara yang levelnya masih di bawah, rendah dibandingkan sabar ketika kita menjalani ketaatan. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kalian, karena yang mampu membuat kalian sabar adalah Allah. Sehingga orang ketika bersabar tidak bisa dan tidak mampu kecuali mohon pertolongan kepada Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Di sini Allah menggunakan kata ba. Huruf ba artinya ba'ul isti'anah, menunjukkan bahwa kita tidak bisa bersabar kecuali memohon pertolongan kepada Allah. Dan orang tidak mampu ridho kecuali dengan memohon ridho dari Allah. Rasulullah SAW juga mengatakan, man radiya falahu ridha
Wa man sakhita falahu as-sukht. Ketika kita ridha, itu tanda Allah bahwa Allah sedang meridhai kita. Ketika kita tidak ridha, tanda bahwa Allah sedang murka kepada kita. Sehingga ridha Allah tergantung dari ridha kita terhadap pemberian dan cobaan yang Allah tetapkan kepada kita. Maka segala yang Allah berikan kepada kita, banyaknya disyukuri, sedikitnya disabari. Senangnya disyukuri, susahnya disabari. Karena hidup kita hanya perpindahan daripada 3 hal. Idza u'tiya syakara, kalau diberi maka dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara, kalau dia diberi cobaan maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, tapi kalau dia berdosa maka dia beristighfar. Kata Imam Ibnu Qayyim, manusia hidupnya hanya perpindahan dan perputaran dari 3 ini saja. Kenikmatan, cobaan, dan dosa. 3 perputaran ini saja. Maka respon kita lah yang menentukan amal kita kelak. Respon itulah yang menjadikan surga atau neraka. Respon itulah yang menurunkan ridha atau sukht dari Allah. Respon itulah yang menjadikan orang pangkatnya tinggi di akhirat atau rendah di akhirat. Respon itulah yang menentukan. Cobaannya sama-sama saja. 3 ini saja perputarannya. Tapi bagaimana meresponnya? Sekedar sakit saja tidak menggugurkan dosa. Sekedar sakit saja. Tapi respon terhadap sakit tersebutlah yang menurunkan dosa. Sehingga kalau kita sakit, respon kita justru kufur. Mengapa saya begini? Mengapa begini? Justru bisa mendatangkan dosa. Bukankah orang-orang yang sakit, banyak juga di antara mereka yang akhirnya pergi ke dukun dan akhirnya menjadi kufur dan syirik. Tapi ada orang-orang sakit, dia tawakal kepada Allah. Dia faham bahwa yang menyembuhkannya adalah Allah. Dia faham bahwa hanya kepada Allah lah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya kepadanya aku melaporkan kesedihanku, kerundunganku, kegundahanku, kesulitanku. Hanya kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Aidza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, makalah dia yang menyembuhkannya. Ini hadiah atau bukan? Hadiah? Betul. Baik. Di sisa waktu ini saya ingin kasih kuis. Yang bisa menjawab maka bisa dapat hadiah. Ya. Pertanyaan pertama. Perkataan ulama siapa yang mengatakan bahwa tingkatan surga 6236 tingkatan? Ulama siapa? Tadi kami sampaikan. Di dalam kitab apa? Ada depannya kha. Ada? Baik, ganti pertanyaan. Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Diulang pertanyaannya. Siapa yang berkata innama ashku bathi wa huzni ila Allah? Betul, Masya Allah. Betul. Nabi Ya'qub. Berapa harta yang diberikan Rasulullah SAW kepada keluarganya Abu Sufyan bin Harb? 300 unta dan 100? Ya, betul. Barakallahu fiik. Dia nggak benar. 300 unta dan 120 uqiyah. Ini juga, Bumar? Ya, sama. Kemudian, baru saja tadi sampaikan, sebutkan 3 macam sabar. Sabar ada 3. Apa saja itu? Ya, silakan. Yang belakang. Ada. Tadi. Iya. Iya, terus? Sabar musibah. Sabar apa? Sabar dalam kemaksiatan. Yang kedua, sabar dalam musibah. Yang ketiga, ketaatan. Mumtaz. Apa? 2/3 betul. Barakallahu fiik.
Baik, mungkin demikian saja yang barangkali dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.